pada dibuang-buangin begitu sih? Gimana sih paman ini? Itu kan ikan-ikan enak. Tuh, sekarang malah disiram-siram begitu ikannya. Otan jadi bingung. Ini sebenarnya paman-paman sedang apa? Ternyata ikan yang dibuang bukan ikan bawal, teman, melainkan nila, ikan mas, dan ikan gosong. Yap, ikan yang dibudidaya di keramba jaring apung ini sebenarnya adalah ikan bawal. Tuh, banyak banget kan ikan bawalnya. Waduk Cirata di Jawa Barat ini memang sudah tersohor sebagai salah satu sentra penghasil ikan air tawar. Nah, kalau siram-menyiram tadi, tujuannya untuk menyisihkan ikan-ikan yang masih kecil dan belum layak panen. Hanya bawal berukuran lebih dari 10 cm yang akan dipanen. Begitu, teman. Ikan bawal yang biasa kalian makan di pinggir jalan asalnya dari sini loh. Di tempat ini, sekali panen ikan bawal, jumlahnya bisa mencapai 5 ton. Wih! Wow! Strike! Otan mania! Mantap! Gede banget kan ikan bawalnya? Beratnya sekitar 3 kg. Tuh lihat, giginya aja besar dan tajam begini. Ih, serem ya. Kak Vicky strike juga tuh. Wah, kenceng banget nariknya. Pasti bawalnya besar juga nih. Loh, kenapa kak? Ya ampun, senar pancingnya putus, teman. Wah, kok bisa ya? Bukannya senar pancing itu kuat banget? Otan jadi penasaran nih, pengen bikin uji coba. Kak Vicky, tolong bantuin Otan ya. Sudah ada gergaji, triplek, gigi ikan bawal, dan benang pancing yang diikatkan ke tabung gas 3 kg. Kak Vicky, coba sekarang angkat gasnya pakai senar. Wih, lihat teman, senar pancingnya kuat banget kan? Gas 3 kg aja sanggup diangkatnya. Nah, pertanyaannya, kalau pakai gigi bawal ini, senar pancingnya kira-kira bisa putus nggak ya? Oke teman, mari kita buktikan. Ayo Kak Vicky. Wih, benang pancingnya beneran putus teman. Luar biasa. What? Masih ada satu lagi nih. Sekarang kita ganti dengan triplek. Kita potong tripleknya dengan gergaji, tentu gampang banget ya kan? Nah, kalau pakai gigi ikan bawal, kira-kira bisa nggak ya? Kita coba aja yuk. Ayo Kak Vicky, silahkan dimulai. Oh iya teman, gigi bawal yang kita gunakan di sini adalah ikan bawal indukan yang berukuran 2 kg. Ini adalah bagian rahang bawahnya. Wah, pelan tapi pasti tripleknya mulai terpotong teman. Tuh lihat. Wah. Jadi sekarang sudah terbuktikan kalau gigi bawal gak kalah tajam. Setajam gergaji. Sip deh. Kak Debbie, awas. Itu kakinya dimakan ikan. Hah? Apa? Yalah, pantas aja kakak-kakak ini santai makan dari tadi. Ini sih bukan banjir, tapi memang kolam ikan. Tepatnya restoran kolam ikan. Iya, pengunjung bisa makan sambil kakinya direndam di dalam kolam ikan. Ada-ada aja ya. Rumah makan unik ini berada di daerah Sleman, Yogyakarta, teman. Di sini ada 2 kolam. Kolam pertama isinya ikan nila dan kolam kedua isinya ikan nilem.
Iya, ikan nilam seperti yang di danau tempe tadi. Si nilam memang suka mengerubungi kaki seperti ini. Tenang, walau dia menempel di kaki, tapi dia hanya menghisap, tidak menggigit kok. Rasanya geli-geli enak, seperti kesemutan. Tuh, lihat aja ekspresi Kak Oyi. Ikan nilam di sini tidak diberi makan oleh pemilik rumah makan. Karena dengan makan kulit mati yang ada di kaki pengunjung, ia sudah kenyang. Kulit kaki yang telah diterapi pakai jasa ikan nilam akan jadi lebih lembut dan juga elastis loh teman. Konon katanya, dalam 10 menit, peredaran darah juga menjadi lebih lancar karena hisapan si ikan terapi ini. Tapi sebenarnya, di habitatmu kamu makan apa sih Sob? Ada sebuah percobaan di Danau Maninjau, Sumatera Barat. Di sana, saat tidak diberi makanan khusus, ikan nilam ini memakan fitoplankton yang ada di danau. Dengan kata lain, ia bisa membuat danau menjadi bersih dengan kesukaannya makan fitoplankton tersebut. Cakep! Oh iya teman, ikan nilam yang digunakan untuk terapi ini ukurannya harus yang masih kecil ya. Kalau besar, bukannya bersih dari kulit mati, yang ada malah kaki teman-teman menjadi lecet loh. Eits, bukan berarti ikan nilam yang sudah besar langsung dibuang. Ikan nilam yang sudah besar biasa dipanen untuk diolah jadi berbagai masakan. Wah, itu kan buaya sapit. Otan harus waspada nih. Buaya ini memang terlihat kalem teman, tapi saat memangsa, gerakannya bisa secepat flash. Kilat maksud Otan. Untungnya si Itik gesit menghindar teman. Kamu jangan main di sini ya Itik. Cari tempat main yang aman dan jauh dari si buaya ya. Teman, Otan sekarang lagi ada di kota Amuntai, Kalimantan Selatan. Di sini ada sobat Otan yang terkenal loh, yaitu Itik Alabio. Oh iya teman, Itik Alabio adalah itik asli Indonesia loh. Mereka hidup berkelompok dalam jumlah besar. Secara fisik, bulunya berwarna coklat dengan bintik putih pada seluruh tubuhnya. Paruh dan kaki Itik Alabio juga memiliki warna kuning terang. Sobat Otan ini biasa mencari makan di daerah rawa-rawa. Keong-keong kecil dan binatang amfibi lainnya adalah menu makan mereka. Karena itu, budidaya itik alabio di Kalimantan Selatan masih dilakukan secara tradisional. Sobat Otan ini dilepas di rawa dan diangon menggunakan perahu kecil seperti ini. Walaupun itik memiliki sayap, tapi ia tidak bisa terbang jauh seperti burung. Hal ini dikarenakan ukuran serta struktur sayap itik dan burung cukup berbeda. Ukuran sayap itik dengan berat dan besar tubuhnya tidak seimbang, sehingga mereka kesulitan untuk terbang. Tapi dalam kondisi kepepet, ia tetap bisa terbang kok, walaupun untuk jarak yang pendek. Angon bebek biasa dilakukan di lahan bekas panen. Di tempat seperti ini, biasanya terdapat bulir-bulir padi yang terbuang saat panen. Selain gabah, di sini juga terdapat makanan tambahan seperti cacing dan serangga yang hidup dalam tanah. Seperti pepatah mengatakan, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Memang tujuan dari angon bebek adalah mengurangi biaya peternak untuk membeli pakan ternak. Selain itu, dengan digembala seperti ini, bebek menjadi senang karena tanah yang becek sesuai dengan habitat asli mereka.
ya, yang teman-teman lihat ini adalah jenis bebek hibrida. Bebek hibrida adalah hasil persilangan dua jenis bebek yang berbeda untuk menghasilkan anakan yang mempunyai sifat unggul. Semakin jauh jarak keturunan bebek yang disilangkan, maka hasilnya akan semakin bagus. Bebek hibrida dipelihara untuk menghasilkan telur, teman. Dalam satu kelompok bebek, biasanya terdiri dari beberapa pejantan. Ayo, ada yang tahu nggak pejantannya yang mana? Otan jamin teman di rumah pasti pusing. Sekarang Otan kasih tahu deh perbedaan antara bebek jantan dengan betina. Pertama adalah suaranya. Bebek jantan suaranya serak dan kecil seperti ini. Sedangkan suara bebek betina lebih besar dan nyaring seperti ini. Sudah jelas kan? Sekarang kalian bisa membedakan bebek jantan dan betina. Teman di rumah pasti kenal dong dengan Pak Prabowo Subianto. Iya benar, beliau adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Siapa sangka Pak Prabowo sangat so sweet sama Sobat Otan. Kabarnya Pak Prabowo baru saja mengadopsi 3 anak kucing. Mereka diberi nama Mika, Miki, dan Miko. 3 kucing yakni tadi tak sengaja ditemukan saat pekerja bangunan memperbaiki kantor Kementerian Pertahanan. Sayang sekali, Mika, Miki, dan Miko ditinggal oleh induknya di plafon-plafon kantor tersebut. Jadi kemudian mereka diadopsi deh. Mika, Miki, dan Miko diperkenalkan oleh Pak Prabowo lewat Instagram. Unggahan ini ternyata disukai oleh lebih dari 177.000 pengguna Instagram. Wih, jadi tenar kalian sob. Sebagai purnawirawan TNI, Pak Prabowo memang dikenal sebagai penyayang kucing. Sebelumnya Pak Prabowo sudah punya kucing yang diberi nama Bobby. Bobby yang tenar dengan julukan Bobby the Cat juga sering diposting di laman Instagram milik Pak Prabowo. Otan senang, sobat-sobat Otan banyak yang menyukai dan menyayangi. Pertandingan World Boxing Association abad ini. Di sudut merah kita panggilkan Kim Chi. Sementara di sudut biru kita sambut Dem Tyson. Kita lihat kedua atlet sudah memasuki arena pertandingan. Belum ada pergerakan dari keduanya, namun bisa kita saksikan tatapan mata yang mulai berapi-api. Ya, pukulan pertama dari Dem. Namun tidak ada perlawanan dari Kim Chi. Sayang sekali, posisi rebahannya menjadi posisi empuk lawan untuk melakukan pukulan jab bertubi-tubi. Lagi-lagi 3 pukulan telak dari Dem Tyson tidak dielak oleh Kim Chi. Apakah ini sebuah strategi Kim Chi untuk membalikan keadaan? Ya, benar saja. Kim Chi melakukan serangan balik, saudara-saudara. Nampaknya pertandingan mulai memanas. Rupanya Kim Chi mulai lelah. Ia semakin pasrah, Bung. Dengan serangan maksimal dari Dem, bisa kita lihat poinnya semakin di atas angin, Bung. Wih, tenang teman. Kedua atlet tidak ada yang terluka kok. Karena begitulah bentuk bercanda Dem dan Kim Chi sebagai anggota The Hungry Family. Jadi pertandingan tinju tadi jangan dibawa serius ya. Just kidding kawan. Kawulan kok tumpahin air ke dalam wadah itu ya? Padahal kan gelasnya di sebelah situ, Kak. Wah, ada uji coba apa nih? Teman di rumah ada yang bisa tebak? Wah, Otan tahu. Kawulan habis bikin rintangan untuk Feliskatus alias kucing. Barisan gelas kertas dan air ini sebagai penghalang kucing berjalan.
Namun, Kaulan akan memberi bantuan berupa karton merah sebagai jalan setapak kucing. Nah, kira-kira Sobat Totan ini secerdas itu nggak ya? Atau malah tetap menerobos gelas-gelas di depannya? Langsung kita cek deh dengan ras kucing yang terkenal cerdas. Ruby, si British Shorthair, dan Cibit, kucing Sphinx. Meski awalnya Ruby sempat bingung, tapi keduanya berhasil memindahkan kaki di alas merah dan sampai deh ke seberang. Yeay! Sekarang kita beri 3 jalan setapak ya. Lihat teman, Ruby selalu menginjakan kakinya tepat di tempat karton merah itu berada. Oh, sedangkan Cibit curang tuh. Kamu ketahuan injak gelas kuning dan memulai pijakan di karton kedua. Ras kucing dari Inggris dan Kanada ini termasuk jenis kucing cerdas dan mudah mengenali berbagai situasi teman. Namun, jika diperhatikan, mereka memiliki karakter yang berbeda. Dari langkah kakinya, British cenderung lebih tenang, sedangkan Sphinx sangat aktif dan cekatan dalam langkah. Level terakhir dengan tingkat kesulitan dewa. Teman, kucing-kucing ini hampir berhasil berjalan tanpa merusak barisan gelas karena bentuk telapak kaki kucing yang lebih datar dibandingkan anjing. Mereka dapat menyembunyikan cakar tajamnya saat berjalan, yang membuat cakar mereka tidak bergesekan langsung dengan tanah. Itu sebabnya para kucing pintar berlenggak-lenggok tanpa menyenggol benda di sekitarnya. Cakep! Tok tok tok, paket! Siap! Wah, Kaulan dapat paket apa ya? Kotaknya gede banget! Ya ampun! Ternyata ada kucing dalam karung! Dalam kardus! Nah loh, kira-kira ada hubungan apa sih antara kotak kardus dengan Sobat Totan ini? Coba sama-sama kita perhatikan ya teman. Loh. Mudah banget ya bikin si Dom happy. Lihat teman, dia langsung masuk ke kotak dan sibuk sendiri di dalam sana. Eits, tapi bukan tanpa alasan loh si Dom senang masuk ke kardus. Ternyata kardus menjadi tempat bersembunyi paling aman untuk seekor kucing. Sebagai predator bagi hewan-hewan kecil, kucing memiliki insting berburu dengan cara bersembunyi. Daripada mengejar, mamalia satu ini lebih memilih untuk mengendap-endap dan memperhatikan gerak-gerik mangsa dari tempat persembunyiannya. Teman, kalau pembuktian barusan memakai kardus yang besar, kira-kira jika menggunakan keranjang kecil, si kucing tetap kepo dan masuk ke dalamnya nggak ya? Padahal kalau dari ukuran badanmu, kayaknya mustahil muat deh sob. Malah rame loh yang nyamperin. Juga Notan salah nih teman. Selain kotak besar yang tertutup, mereka juga menyukai tempat yang sempit karena dapat memberikan rasa hangat dan nyaman. Waduh, kalau Otan sih otomatis pegel-pegel sob. Yuhu, siapa yang suka makan ayam acung tangannya ayo. Wah, Kaulan udah siapin banyak paha rebus loh. Meski hari kemerdekaan sudah lewat, tapi para Sobat Otan semangatnya masih membara nih kalau soal lomba makan. Tunjukkan kebarbaranmu kucing oren. Temen di rumah dukung yang warna apa nih? Hei, nggak boleh pakai bantuan kaki Waduh, curang nih. Benar saja teman, si kucing oren berbadan singset alias Leo cekatan banget makan paha ayam. Santai sob, nanti keselak loh. Mau Otan ambilin nasi sama sambalnya juga nggak? Lucu banget ya reaksi kucing ini. Reaksi ingin tahu dan mengejar gambar yang bergerak ini karena kucing melihat gambar tersebut seperti mangsa. Ternyata mata kucing sangat peka terhadap gerakan teman. Hal itu disebabkan karena mata kucing memiliki lebih banyak sel batang yang dapat mendeteksi gerakan dibandingkan dengan pendeteksi warna. Nah, sekarang coba praktekin ke kucing kesayangan kalian dengan menyetel video tikus, cicak, atau hewan lainnya. Lalu lihat deh berbagai reaksi super lucu si kucing.